Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anissa Nurhayati, NIM 2011310052. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sensasi, yang kedua persepsi, yang ketiga memori, dan yang terakhir berpikir. Baiklah, mari simak video saya. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi dengan menggunakan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator. Komunikasi intrapersonal merupakan ketertiban internal secara aktif dari individu dalam proses simbolik dari pesan-pesan. Dalam komunikasi intrapersonal, seseorang individu menjadi pengirim sekaligus penerimaan pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Komunikasi intrapersonal memiliki 6 tujuan. Yang pertama, mengenal diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mengetahui dunia di luar. Yang ketiga, menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna. Yang keempat, mengubah sikap dan perilaku. Yang kelima, bermain dan mencari hiburan. Yang keenam, membantu orang lain. Karakteristik dari ciri komunikasi intrapersonal. Karakteristik sosial adalah sifat-sifat yang ditampilkan dalam hubungan dengan orang lain. Contohnya ramah atau ketus, terbuka atau tertutup, banyak berbicara atau pendiam, penuh perhatian atau tidak peduli, dan sebagainya. Hal inilah yang dapat mempengaruhi peran sosial, yaitu segala sesuatu yang mencakup hubungan dengan orang lain dan dalam masyarakat tertentu. Adapun ciri-ciri komunikasi interpersonal menurut Jody Person, yang pertama, bersifat traksional. Yang kedua, mencakup aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi. Yang tiga, dimulai dengan diri pribadi. Yang keempat, mensyaratkan adanya kedekatan fisik antara pihak yang berkomunikasi. Yang kelima, melibatkan pihak-pihak yang saling tergantung satu sama lain. Yang keenam, tidak dapat diubah atau diulang. Komunikasi intrapersonal. Fondasi komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal ini merupakan fondasi untuk melakukan komunikasi intrapersonal. Dalam komunikasi intrapersonal, manusia akan berdialog dengan diri sendiri dan mengenal diri sendiri. Belajar mengenal diri sendiri berarti belajar untuk berpikir, merasakan, mengamati, terprestasikan, dan mereaksikan lingkungan. Baiklah, di dalam sistem komunikasi intrapersonal memiliki empat tahapan. Tahapan yang pertama yaitu sensasi, yang kedua persepsi, yang ketiga memori, dan yang keempat berpikir. Baiklah, kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang sensasi. Mungkin teman-teman bertanya apa itu sensasi? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sensasi. Sensasi ini adalah deteksi energi fisik yang dihasilkan atau dipantulkan oleh objek-objek fisik yang terjadi ketika energi dalam lingkungan eksternal atau dalam tubuh merangsang reseptor dalam organ-organ indera. Fungsi alat indera dalam penerimaan informasi dalam lingkungan sangatlah penting. Di sini sensasi juga bisa berkomunikasi dengan melalui alat indera manusia dan memahami kualitas fisik lingkungannya. Lebih dari itu, melalui indera manusia memperoleh pengetahuan dari semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Selanjutnya, persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
Titik persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi atau sensori stimuli. Faktor-faktor yang sangat dipengaruhi persepsi yaitu perhatian atau bisa disebut dengan attention. Yang pertama, faktor eksternal penarik perhatian. Yang kedua, faktor eksternal penaruh perhatian. Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi. Faktor fungsional ini berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal. Yang menentukan persepsi bukanlah jenis atau bentuk stimulus, tetapi karakteristik orang yang memberikan respon pada stimulus itu sendiri. Faktor-faktor struktural yang mempengaruhi persepsi. Faktor-faktor struktural berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Selanjutnya, memori. Memori merupakan sistem yang sangat terstruktur yang menyebabkan organisme sanggup mereka fakta tentang dunia yang menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Jenis-jenis memori yang pertama, pengingat atau recall, yang merupakan proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara verbatim tanpa petunjuk yang jelas. Yang kedua, pengenalan atau recognition. Ini merupakan untuk mengingat kembali sejumlah fakta-fakta lebih mudah mengenalnya kembali. Ketiga, belajar lagi atau relearning. Ini merupakan menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh, termasuk pelajaran memori. Yang keempat, redintegrasi atau redintegration, yang merupakan rekonstruksi seluruh masa lalu dari satu petunjuk memori kecil. Proses memori yang pertama, merekam atau encoding, ialah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Yang kedua, penyimpanan atau storage, ialah proses yang menentukan berapa lama informasi itu berada beserta kita dalam bentuk apa dan di mana. Yang ketiga, pemanggilan atau retrieval. Ini juga bisa disebut dengan pengingat lagi dengan menggunakan informasi yang disimpan. Mekanisme memori. Dalam mekanisme memori ini ada 3 teori yang menjelaskan tentang memori. Yang pertama, teori Aus. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu. Yang kedua, teori interferensi. Menurut teori ini, memori merupakan meja, lilin, atau kanvas. Yang ketiga, teori pengolahan informasi. Teori ini menyatakan bahwa informasi mula-mula disimpan ada gudang indrawi, kemudian masuk ke memori jangka pendek, lalu dilupakan atau diskonding untuk dimasukkan ke dalam memori jangka panjang. Yang terakhir, berpikir. Di sini menurut Floody Reich, berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lembaga-lembaga sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak dengan demikian. Berpikir menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan wisata. Macam-macam berpikir. Yang pertama, berpikir autistik, yaitu orang yang melarikan diri dari kenyataan dan memilih hidup sebagai gambaran-gambaran fantasi.
Yang kedua, berpikir realistik. Bisa dikatakan ini juga berpikir secara nalar, yaitu berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan kehidupan nyata. Menetapkan keputusan. Salah satu fungsi berpikir ialah menetapkan keputusan. Keputusan yang kita ambil beraneka ragam, tapi ada tanda umumnya. Yang pertama, keputusan merupakan hasil berpikir, hasil usaha intelektual. Yang kedua, keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif. Yang ketiga, keputusan selalu melibatkan tindakan nyata walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan. Memecahkan persoalan atau problem solving. Yang pertama, terjadinya peristiwa ketika perilaku yang bisa dihambat karena sebab-sebab tertentu. Yang kedua, mencoba memanggil memori untuk mengetahui cara-cara apa saja yang efektif pada masa yang lalu. Yang ketiga, pada tahapan ini mencoba seluruh kemungkinan pemecahan yang pernah diingat atau yang Anda dapat pikirkan. Yang keempat, melalui menggunakan lambang-lambang verbal atau grafis untuk mengatasi masalah. Yang kelima, tiba-tiba terlintas dalam pikiran Anda sesuatu pemecahan. Di sini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses pemecahan masalah. Pemecahan masalah dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional dan personal. Berpikir kreatif atau creative thinking. Berpikir kreatif diperlukan mulai dari komunikator yang harus mendesain pesannya sebagai insinyur, yang harus merancang bangunan, yang harus menetapkan pesan verbal dan garis, sampai pada pemimpin masyarakat yang harus memberikan perspektif baru dalam mengatasi masalah sosial. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem komunikasi intrapersonal. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.